Ardiansyah. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Pemain muda potensial Indonesia lolos trial di klub Spanyol. Wonderkid kelahiran Jember yang musim lalu memperkuat PS Bangka di Liga 3 Bangka Belitung, yakni Fikri Ardiansyah Aprilianto, meraih kesempatan untuk menjalani trial dan pelatihan di Madrid, Spanyol. Gelandang serang yang catatkan 1 gol dan 2 assist dari 6 penampilan di Liga 3 Bangka Belitung musim lalu itu terpilih setelah mengikuti seleksi The Showcase Madrid Southeast Asia yang digelar di Denpasar, Bali pada 30 Juni sampai 3 Juli 2022 kemarin. The Showcase Madrid merupakan trial dan pelatihan di Ciudad del Fútbol de las Rozas yang merupakan training center timnas Spanyol di Madrid, Spanyol. Di Asia Tenggara, The Showcase digelar berkat kolaborasi dengan Bola Bros Football untuk edisi pertama diadakan di Bali, Indonesia. Josep M. Roma Gilbert, pelatih berlisensi UEFA Pro asal Barcelona, ditunjuk sebagai dewan juri. Fikri sebagai pemain yang terpilih dari edisi perdana berkesempatan untuk mendapatkan kontrak profesional ketika mengikuti agenda utama karena akan dihadiri oleh pemandu bakat serta pelatih dari 6 klub Spanyol yakni Rayo Majadahonda, Real Betis, Rayo Vallecano, Albacete, Real Oviedo, dan Cultural Deportiva Leonesa. Sepanjang durasi acara, 2 pemandu bakat dari masing-masing klub yang berpartisipasi akan hadir untuk mengamati pemain di dalam dan di luar lapangan. Pada hari terakhir, selama upacara penghargaan, setiap klub yang berpartisipasi wajib memilih setidaknya 1 pemain untuk bergabung dengan tim masing-masing untuk pramusim mereka atau untuk menawarkan kontrak pro. Thomas Doll sebut metode STY rugikan Persija dan tim Liga 1. Timnas U19 saat ini tengah tampil di ajang Piala AFF U19 2022 yang digelar di Bekasi dan Jakarta. Jika ditotal sejak awal TC hingga sekarang, para pemain tersebut telah meninggalkan klub selama kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara juga tampil di ajang Toulon Cup 2022 pada bulan Juni lalu. Thomas Doll menilai lamanya TC tersebut merugikan Persija serta tim Liga 1 lain yang menyumbangkan pemainnya ke timnas U19. Menurutnya, para pemain muda juga harus ikut persiapan tim sebelum berlaga di kompetisi tertinggi nasional itu. Dengan Liga 1 2021-2023 yang akan bergulir pada 23 Juli 2022. Thomas Doll berpendapat lamanya TC timnas U19 akan membuat pemainnya kelelahan. Selain itu, para pemain muda juga tidak bisa mempelajari taktik dan strategi yang akan digunakan tim karena tidak ikut menjalani persiapan pramusim. Atas dasar itu, Thomas Doll mengatakan bahwa sulit bagi dirinya untuk memberikan kesempatan pada para pemain muda untuk tampil di Liga 1 musim depan. Pelatih asal Jerman itu pun berharap hal-hal seperti ini bisa diubah pada masa depan, karena penting bagi pemain muda untuk ikut berlatih bersama tim. Persija sendiri mengirimkan 6 pemainnya untuk memperkuat timnas U19, di mana 2 diantaranya menjadi pilar utama yaitu Cahya Supriyadi dan Muhammad Ferrari. Efek domino, absennya Marcelino Ferdinand. Absennya Marcelino Ferdinand di timnas U19 Indonesia melawan Filipina memberikan efek domino yang tidak mudah diatasi. Kendala ini semakin rumit karena datang di saat posisi Garuda Muda belum meraih tiket semifinal Piala AFF U19 2022. Melawan U19 Filipina yang sudah tidak punya kesempatan lolos, jelas bukan perkara mudah apalagi tanpa Marcelino. Mereka tentu akan bermain lepas tanpa beban karena sudah tidak ada lagi kepentingan. Pekerjaan pertama Sintayong tentunya adalah menyiapkan rencana permainan timnas U19 Indonesia tanpa Marcelino Ferdinand. Hal ini terlihat saat pertandingan ketiga melawan Thailand, di mana timnas U23 Indonesia tampil kebingungan tanpa Marcelino Ferdinand sebagai pengatur serangan. Pekerjaan rumah berikutnya dari timnas U19 Indonesia adalah memperbaiki konsistensi permainan dalam waktu 90 menit.
pada laga melawan Thailand, di mana timnas U19 Indonesia tampil jomplang setelah pergantian babak. Skuad asuhan Sintayong merepotkan Thailand di babak pertama, sebelum akhirnya dibombardir oleh Thailand di babak kedua. Setidaknya ada 2 pertandingan yang membuat lini pertahanan timnas U19 tumpul tak bertaji. Ini jelas menjadi catatan bagi Sintayong untuk membenahi kurang konsistensinya di lini serang mereka. Apalagi saat ini masuk di laga-laga genting untuk menentukan lolos ke babak semifinal. Prediksi line up Indonesia versus Filipina. Hanya menyisakan 2 laga sisa, jelas timnas Indonesia wajib menyapu pertandingan dengan kemenangan agar bisa menggeser posisi Vietnam sebagai pemuncak atau Thailand di posisi kedua. Berkaca dari rapor pertandingan sepanjang Piala AFF U19 2022 ini, timnas Indonesia U19 punya peluang sangat besar untuk bisa menang atas Filipina. Pasalnya, tim lawan sedang dalam kondisi terpuruk usai telan kekalahan ketiga saat bertemu Myanmar dan membuat mereka dipastikan tersingkir dari babak penyisihan grup. Sintayong mungkin bakal mengganti formasi yang biasanya menggunakan 2 striker menjadi 3 striker sejajar dengan formasi 4-3-3. Menggunakan 4 back yang akan ditempati oleh Ahmad Rusadi, Marcel Januar Putra, Dimas Juliono Pamungkas, dan Kakang Rudianto. 3 gelandang yang berisikan Subhan Fajri, Arhan Fikri, dan Rafli Asrul. Tampaknya timnas Indonesia bisa tetap menjaga ritme permainan saat menghadapi Filipina nanti. Berkaca dari ucapan Sintayong yang mengeluhkan rendahnya tingkat penyelesaian akhir timnas Indonesia U19, maka trio striker yakni Alfrianto Niko, Ronaldo Kuate, dan Hoki Caraka dapat dijadikan solusi untuk bisa meraih kemenangan. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the